Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang memungkinkan kami ada sebagaimana ada sampai hari ini. Tuhan, Hamba-Mu sudah mempersiapkan diri untuk memaparkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong Hamba-Mu rapi dan tutup bungkus dengan kuat kuasa Tuhan, supaya melalui pemberitaan firman semua jemaat diberkati karena Tuhan. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggar hamba-Mu. Demikian dosa jemaat-Mu, Tuhan yang mengampuninya, supaya kami layak di hadapan Engkau. Dan menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik luar biasa, karena kemurahan Tuhan melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita kembali dapat beribadah, berinteraksi melalui sabda Tuhan. Pastikan setiap kita dapat menyimak dan memberikan perhatian dengan baik kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah makanan bagi setiap jiwa kita. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah mengapa orang Kristen memanggil nama Tuhan. Sekali lagi, mengapa orang Kristen memanggil nama Tuhan? Saya akan awali pembacaan firman Tuhan dari surat Roma, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengapa orang Kristen memanggil nama Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, judul ini sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita simak, untuk kita mengerti sebagai orang Kristen. Sebab banyak kemudian pertanyaan dari non-Kristen, mengapa orang Kristen memanggil nama Tuhan? Untuk pertama, kita mencari tahu apa asal-usul kata Tuhan. Untuk lebih mendalami pemahaman mengenai Tuhan, kita perlu mempelajari asal-usul kata Tuhan itu sendiri. Apa sebetulnya arti kata Tuhan? Sejak kapan muncul kata Tuhan? Saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa kata Tuhan pada awalnya tidak ada dalam bahasa Melayu kuno. Tetapi kemudian muncul kata Tuhan yang berasal dari kata Tuan. Jadi perbedaannya antara Tuhan dengan Tuan hanya terletak di dalam satu huruf, yaitu huruf H. Tuan dan Tuhan, atau Tuhan dan Tuan, bedanya sangat tipis, tetapi kemudian pengertiannya sangat fatal. Pada masa itu sebutan Tuan amat populer. Tuan adalah sebutan hormat bagi para penguasa, atasan, guru, dan tokoh-tokoh penting. Mengapa kata Tuhan berubah menjadi Tuhan?
Ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita simak dengan baik-baik. Mengapa kata Tuhan kemudian berubah menjadi kata Tuhan? Terjemahan Alkitab awal itu ditulis tanpa kata Tuhan. Misalnya tahun 1663 ketika Indonesia dijajah oleh bangsa Portugis, maka seorang pastor Portugis yang bernama Brouwerius menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Saat itu kata Tuhan belum digunakan. Jadi dalam Alkitab tahun 1663 kata Tuhan belum ada. Yang ada kata Tuhan. Salah satu terjemahan beliau dalam Roma pasal 1 ayat 7 seperti yang sudah saya bacakan tadi, maka di bagian akhir dengan kalimat Does Bapa Kami Maca dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada terjemahan Alkitabnya Yesus masih disebut Tuhan. Bandingkan dengan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia modern yang kita sudah miliki sekarang ini, maka ditulis Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kapan munculnya kata Tuhan? Orang Kristen atau orang percaya patut untuk mengetahuinya. Pada tahun 1731, sekali lagi pada tahun 1731, ketika Indonesia sudah dijajah oleh Belanda, maka oleh Dr. Melchior Leidschecker, seorang pastor Belanda, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu tinggi, yaitu bahasa administratif pada pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Alkitab hasil terjemahan ini terbit pada tahun 1733 dan 1735. Beliau menulis kata Tuhan dengan Tuhan. Pada Roma 1 ayat 7 bagian akhir ditulis daripada Allah Bapa kami dan Maha Tuhan Isa El Mesih. Jadi beliaulah yang pertama kali menulis kata Tuhan. Sebenarnya sewaktu menerjemahkan kata itu beliau tidak bermaksud memperkenalkan istilah Tuhan seperti pengertian Tuhan saat sekarang. Beliau hanya menyisipkan huruf H pada kata Tuhan, kemudian menjadi Tuhan, tanpa bermaksud mengubah makna dari kata itu sendiri. Sama seperti yang biasa dilakukan beberapa kata Melayu. Misalnya kata embus menjadi hembus ditambah H. Empas menjadi hempas. Tahu menjadi tahu. Jadi kata Tuhan itu maksudnya Tuhan. Tetapi kemudian oleh pemerintah Belanda, kata Tuhan tetap digunakan dalam terjemahan Alkitab. Lama-kelamaan kata Tuhan dan Tuhan sudah menjadi berbeda makna. Kata Tuhan terkait dengan Allah Sang Pencipta langit, bumi beserta isinya. Sementara kata Tuhan itu terkait dengan manusia. Istilah itu kemudian diterima dalam bahasa Indonesia modern. Dalam Alkitab ada dua cara penulisannya, yaitu Tuhan dan Tuhan. Nah, Tuhan yang pertama itu ditulis dengan huruf kapital, huruf besar semua.
Sementara Tuhan untuk yang kedua hanya huruf pertama T yang memiliki huruf kapital. Selebihnya maka ditandai dengan huruf kecil. Sekarang kita belajar mengenal Tuhan bangsa Israel sebagai cikal bakal Tuhan yang ditulis dalam Perjanjian Baru, dan kemudian Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita layani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita pelajari bagaimana Tuhan bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membahas ketuhanan Yesus, kita hanya fokus pada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel selaku nenek moyang kita secara rohani. Tidak perlu membahas Tuhan yang disembah oleh ajaran lain atau keyakinan yang lain. Mengapa? Sebab walaupun sesembahan mereka merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi, namun konsep ketuhanan mereka tidak sama dengan yang disembah oleh leluhur dan para nabi bangsa Israel sendiri. Itu sangat berbeda sekali konsepnya. Perhatikan bagaimana Tuhan melarang bangsa Israel menyembah ilah-ilah lain atau Tuhan yang lain dalam huruf kecil, bukan Tuhan huruf kapital semuanya, yakni huruf besar, tapi huruf kecil, atau ilah-ilah yang lain, sesembahan yang lain di luar daripada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel pada saat itu. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 3 di sana, perhatikanlah bagaimana Tuhan melarang bangsa Israel selaku umat pilihan Tuhan sendiri supaya tidak menyembah Allah lain. Sebabnya Tuhan Allah berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Perhatikan kata jangan ada Allah lain. Jangan ada sesembahan yang lain. Jangan ada ilah-ilah yang lain selain daripada aku, kata Tuhan. Tuhan yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang memperkenalkan kepada bangsa Israel adalah Tuhan yang berbicara kepada mereka supaya bangsa Israel tidak menyembah kepada ilah-ilah lain selain daripada Tuhan semata. Jadi Tuhan yang disembah bangsa Israel adalah Tuhan yang membebaskan bangsa itu dari perbudakan bangsa Mesir. Dialah Tuhan yang berkarya nyata bagi kehidupan bangsa Israel. Tuhan yang dapat berhubungan dengan umatnya, Tuhan yang dapat berkomunikasi dengan umatnya, Tuhan yang membangun relasi dengan umatnya melalui perantaraan para nabi pada saat itu. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengajar dan selalu berkomunikasi dengan umatnya, selalu membangun relasi yang kuat, relasi yang intens dengan Tuhan, dengan umatnya. Dia bukanlah Tuhan hasil imajinasi manusia, bukan pula suatu pribadi abstrak yang sangat jauh, tak dapat terjangkau, yang tidak memiliki kuasa, yang disebut Allah lain oleh Tuhan Israel. Jadi sangat kontras sekali bagaimana ciri
daripada Tuhan yang memperkenalkan diri kepada bangsa Israel dengan Allah di luar daripada sesembahan orang Israel. Jadi sangat berbeda sekali. Allah yang disembah oleh non bangsa Israel sama sekali tidak punya kuasa. Mereka merasakan terlalu jauh jaraknya. Mereka memanggil dengan sangat berteriak-teriak sekencang-kencangnya. Tapi alhasil juga tidak mendengarkannya. Ini bukan demikian dengan Allah Israel. Bukan demikian dengan Tuhannya orang Israel. Tuhannya Israel sangat dekat, hadir di tengah-tengah umatnya. Hadir di tengah-tengah setiap pribadi yang memanggil namanya. Puji nama Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang bangsa Israel. Abraham, Ishak dan Yakub. Suatu hari Musa menggembalakan ternaknya di Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri yang ada di dekatnya. Karena ingin tahu, Musa kemudian mendekati tempat itu memeriksanya, namun Allah melarangnya. Tuhan berkata, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Keluaran pasal 3 ayat 5 sampai 6. Kemudian Allah menampakkan dirinya kepada Musa dan menyatakan bahwa Dialah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub selaku nenek moyang atau leluhur bangsa Israel kuno. Kemudian saudara, Musa menanyakan Allah, menanyakan nama Allah sendiri. Dalam pertemuan itu Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun di Mesir. Namun Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Itu menjadi pertanyaan Musa kepada Allah tatkala berinteraksi di semak duri itu. Keluaran pasal 3 ayat 13. Musa khawatir sebab mungkin saja bangsa Israel tidak percaya dia diutus oleh Allah. Jadi itu sangat logis sekali. Karena itu dia bertanya, siapa nama Allah yang mengutusnya, agar dia bisa menjawab mereka seandainya bangsa Israel kemudian menggugatnya. Oleh sebab itu Allah memberikan tanggapan kepada Musa. Tuhan Allah berkata, aku adalah aku. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Hal itu ditulis dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15.
Jadi Allah sendiri yang menyatakan kepada Musa bahwa nama dan sebutan bagi dirinya adalah Aku adalah Aku. Atau dalam bahasa Ibrani ditulis Ehyeh Asher Ehyeh. Aku adalah Aku merupakan terjemahan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia dari bahasa Ibrani Ehyeh Asher Ehyeh. Sedangkan dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James diterjemahkan dengan kata I am that I am. Beberapa teolog mengatakan bahwa terjemahan dari kata-kata itu dalam bahasa Indonesia sesuai struktur bahasa Indonesia. Artinya adalah Aku akan ada, yang Aku akan ada. Sekarang kita belajar gimana kata asal muasal Tuhan dalam bahasa Ibrani yang hanya ditulis dengan 4 huruf, dan itu huruf mati semua, tidak ada huruf vokalnya, yaitu YHWH. Lebih lanjut Allah menyatakan nama dirinya adalah YHWH. Berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Dengan kata lain, YHWH. Dan Keluaran pasal 6 ayat 1. Kemudian para teolog Kristen menafsirkan nama YHWH berasal dari nama Ehyeh Asher Ehyeh. Keempat huruf YHWH itu diberi istilah tetragrammaton. Mereka berpendapat bahwa YHWH berasal dari akar kata Ehyeh, yaitu dari kata haya, dalam bentuk perfect, present, dan future, yang artinya yang sudah ada, yang ada, dan yang akan ada. Sekali lagi, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Jadi Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu Allah yang sudah ada dari zaman kekekalan, yang ada zaman sekarang, dan yang akan datang lagi pada zaman yang akan datang. Jadi dari kekal sampai kepada kekal, itulah Allah bangsa Israel, dan itulah Allah yang kita sembah, yang kita sebut Tuhan. Pendapat ini didasarkan pada Wahyu pasal pertama ayat yang keempat, dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Juga berdasarkan Wahyu pasal 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu pasal 4 ayat 8b. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Saudara, tulisan Ibrani kuno tidak mempunyai huruf vokal. Jadi dalam naskah Ibrani Perjanjian Lama, kata itu ditulis tanpa huruf vokal, yaitu YHWH. Kata YHWH diterjemahkan dalam Alkitab berbahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi Tuhan dengan huruf kapital atau huruf besar semuanya. Kemudian kata Tuhan
atau kata YHWH, pencipta langit dan bumi. Kata YHWH ini muncul pertama kali dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan, huruf kapital semuanya, atau Tuhan di sini YHWH, Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi jelaslah pencipta langit dan bumi adalah Tuhan Allah, atau YHWH Elohim, bukan Tuhan Allah lain, bukan ilah-ilah yang lain, bukan sesembahan di luar dari sembahan bangsa Israel, yakni menunjuk kepada Tuhan Sang Khalik langit bumi beserta isi. Hal ini benar-benar harus dipahami bagi umat Kristen atau umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya nama Tuhan yang dipanggil bangsa Israel pada masa lampau dalam perjanjian lama, yaitu YHWH, ini ditulis lebih dari 6.800 kali dalam perjanjian lama, tetapi tidak dijumpai dalam kitab Kidung Agung, Pengkhotbah, dan kitab Ester. Sedangkan dalam kitab Daniel hanya muncul 7 kali. Diduga Daniel hidup di masa pengucapan kata YHWH dilarang di kalangan Israel, baik dalam pembacaan kitab, Tanakh, Ibrani maupun dalam percakapan sehari-hari. Tanakh adalah penggabungan dari kata Torah atau Torat, Nevi'im atau kitab nabi-nabi, dan Ketuvim atau tulisan, yaitu kitab perjanjian lama. Saudara, YHWH adalah Tuhan bangsa Israel, yang selanjutnya Tuhan bagi setiap orang percaya, Anda, saya, kita semuanya. Dari uraian yang sudah saya sebutkan tadi, kita telah memahami bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah YHWH, atau yang dikenal dengan Yahweh, yang dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penambahan huruf vokal pada kata YHWH telah memunculkan perdebatan di kalangan umat Kristen, antara mereka yang setuju dan yang tidak. Tidak ada yang mengalah, masing-masing mempertahankan pendapat mereka. Tetapi secara sejarah bangsa Israel dilarang untuk menyebut kata YHWH atau yang sering disebut Yahweh. Jangan menyebut YHWH sembarangan. Jangan menyebut Yahweh sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Itu menjadi perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel tidak boleh, bahkan tidak berani mengucapkan atau menyebut nama YHWH sembarangan. Sebab tertulis jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Itu salah satu isi dari 10 hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Karena itu setiap kali bangsa Israel membaca tulisan yang menyebut kata Tuhan atau YHWH di kitab perjanjian lama, mereka akan mengucapkannya dengan kata Adonai. Misalnya kata YHWH Jireh, mereka kemudian membacanya Adonai Jireh. Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Adonai yang terdiri kata Alef, Dalet, Nun, Yod adalah bentuk jamak dari kata Adon,
yang berarti tuan, pemilik, penguasa, atau junjungan. Kata Adon dan Adonai ini bisa digunakan bagi manusia, tetapi bisa juga bagi Tuhan semesta langit, bumi beserta isinya. Jika dikaitkan dengan manusia diartikan Tuhan, tetapi jika dikaitkan dengan Allah diartikan Tuhan. Dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, kata itu diterjemahkan Tuhan, huruf kapital semua. Jika terkait dengan Allah dan Tuhan, jika terkait manusia. Jadi untuk Allah, maka Tuhan huruf kapital semua, tapi kepada Tuhan itu ditujukan kepada manusia. Abraham menggunakan kata Adonai. Orang yang pertama kali menyebut kata Tuhan atau Adonai adalah Abraham. Beliau tidak menyebutnya Tuhan Yahweh atau YHWH. Abraham menyebut, atau Abraham menjawab, ya Tuhan Adonai. Kejadian pasal 15 ayat 2a. Abraham juga menyebut 3 orang tamunya yang dikiranya manusia biasa dengan sebutan Tuanku atau Adon, bukan Tuhanku. Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuhan, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Kejadian 18 ayat yang ketiga. Saudara, jadi dalam menerjemahkan kata ini, para pakar di Lembaga Alkitab Indonesia tidak sembarangan. Tapi mereka memilah-milah antara kata Tuhan dan Tuhan, walaupun sama-sama menggunakan kata Adon atau Adonai. Septuaginta LXX atau Septuaginta 70. Setelah kembali dari pembuangan di Babilonia selama 70 tahun, sebagian besar bangsa Israel tidak lagi menguasai, tidak mengerti, bahkan sama sekali bahasa Ibrani. Sehari-hari mereka berbahasa Yunani, Aram, dan Romawi. Karena itu kitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh pakar Yahudi pada abad 3 sebelum Masehi. Jadi kitab itu disebut Septuaginta LXX. Septuaginta adalah kata Yunani yang artinya 70. Angka Romawi LXX atau 70 ini merujuk pada sekitar 70 orang cendekiawan, ahli-ahli kitab Yahudi yang menerjemahkan 5 kitab Musa ke dalam bahasa Yunani. Saudara dikasih Tuhan, sekarang selanjutnya dalam kitab Septuaginta, kata YHWH atau Yahweh dan Adonai sama-sama diterjemahkan kepada satu kata, yaitu kurios. Dalam bahasa Yunani, kata kurios artinya sama dengan tuan, yaitu penguasa, pimpinan, atasan, pemilik. Namun khusus dalam Alkitab, kurios berarti Tuhan atau tuan. Tergantung apakah ditujukan bagi Tuhan Sang Pencipta langit bumi beserta isinya atau ditujukan kepada manusia. Kitab Perjanjian Baru tidak menggunakan bahasa Ibrani, namun bahasa Yunani, bahasa Aram, dan bahasa Romawi, tapi dominan bahasa Yunani. Para penulis kitab Perjanjian Baru mengacu pada kitab Septuaginta, sehingga mereka menulis kata YHWH atau Adonai ditulis dengan kata kurios. Artinya tadi Tuhan atau Tuan. Kitab Perjanjian Baru sebagai contoh kita bisa dapatkan dalam Matius pasal 12 ayat 8.
Saya dikatakan karena anak manusia adalah Tuhan. Tuhan di sini adalah Kurios. Dan di dalam Matius pasal 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Itu ditulis dengan kata kurion. Kurios menunjuk kepada Tuhan, kurion menunjuk kepada Tuhan, itu manusia. Tuhan kita tidak mengacu pada Tuhan yang lain atau Allah yang lain. Kita telah membahas asal-usul kata Tuhan, YHWH, Adonai, dan Kurios. Dan kemudian membahas tentang Tuhan Yesus Kristus. Jelaslah pengertian mengenai Yesus adalah Tuhan tidak akan mengacu pada konsep keyakinan atau pengajaran yang lain. Namun hanya kepada kitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita sebutkan Alkitab, yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab yang diilhamkan oleh Tuhan, yakni YHWH, Yahweh, Adonai, Kurios. Dia adalah Tuhan yang berasal dari sorga. Dan inilah kitab yang diilhamkan kepada hamba-hambanya melalui Allah Roh Kudus. Lalu kemudian kita menyebut Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tepatnya 700 tahun sebelum Yesus lahir, abad permulaan Masehi, Yesaya. Lalu kemudian ketika Yesus lahir 2000 tahun silam, Lukas mencatat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11, hari ini Kristus Tuhan telah lahir. Jadi ada kata Tuhan. Maka ketika bangsa Israel perjanjian lama maupun bangsa Israel perjanjian baru, mereka sudah memanggil nama Tuhan. Dan itu ditujukan kepada Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Sementara perjanjian lama ditujukan kepada YHWH atau Yahweh atau Adonai atau Kurios. Dan kita mengikuti konsep yang sama baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, hari ini dan seterusnya kita memanggil nama Tuhan, karena itulah konsep pengajaran dari firman Tuhan yang ada dalam kitab suci orang Kristen yang kita sebutkan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman Allah Roh Kudus yang terus berbicara, mengajarkan, menajamkan, meneguhkan, dan memeteraikan menjadi rema, menjadi berkat bagi kami. Bukan kami Tuhan untuk beriman kepadamu di era yang sukar ini. Kami percaya Tuhan sang pemilik hidup, mati, dan segala keadaan yang kami alami. Tuhanlah yang menjadi pemilik tunggal kami. Oleh sebab itu kami bersyukur memiliki Allah seperti ini. Bukan kami berjalan di dalam kehendak dan mengutamakan Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Bukan firman sudah meteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat. Pakai kami menjadi pelaku firman. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan imanmu terima, bawalah pulang
limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Roh Kudus turun, penuhi menyertai, menghibur, mencerahkan, memberkati, dan menyelamatkan kita semua, baik hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, selamatkan ibadah kami, serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.